Prof Nizam itu lihat beliau pakai itu apa namanya? Hubble stick. Nah, beliau ini sebenarnya jago samurai. Itu jadi kita semua termasuk yang diajari samurai. Kalau saya lebih junior dari beliau-beliau. Saya tahun 90. Iya. Kalau saya kenal beliau itu sama dengan Kang Beni, sakit. Oh, sakit juga awalnya? Sakitnya alergi itu. Oh iya. Baru ingat ya. Jadi kalau makan sesuatu muntah. Iya. Makan apa nih? Makan teri ikan laut maksudnya. Terutama seafood. Muntah. Langsung jadi enggak ini langsung balik. Kalau nah, itu pertama ketemu beliau seperti itu, muntah langsung. Tapi itu di kos juga. Iya, datang ke di Karangwuni waktu itu. Ya. Saya nggak satu kos. Saya dia asli Jogja. Iya. Iya. KTP-nya Jogja. Iya. Lanjut. Nah, jadi kalau pas main ke tempatnya di Megatruh itu ada Kang Deni, ada Kang Dudi, banyak. Itu pas di situ itu kasih tahu nanti ketemu sama guru. Nah, ketemu sekali cuman diajak ngobrol aja. Oh, dulu punya ilmu banyak. Ya, dulu kan saya memang sudah ikut bela diri. Oh iya. Sudah jadi atlet dulu. Iya. Jadi mau dicopot nggak ilmunya? Ilmu apa? Ya, copot nanti kan itu enak. Nah, copot. Terus tausiai, diomongin nanti jangan banyak ambisi, jangan ini. Siap. Langsung tes besoknya. Enggak? Makan langsung, terinya ya makan ya. Enggak muntah. Alhamdulillah. Terinya yang muntah. saya takut sama bahaya nih. Nah, kalau urusan bela diri, ya kalau saya lihat sendiri kalau beliau. Iya. Kalau menurut saya beliau itu musuh nggak dicari. Bersua pantang dielakkan. Wah, apa itu maksudnya? Jadi kalau bersua pantang dielakkan. Iya. Jadi kalau lagi sekali layar dikembang. Jadi misalnya kita bareng berangkat gitu. Kalau ditantang beneran ya dilagatin. Gitu. Iya. Satu-satu atau keroyokan nih? Ya monggo aja. Beliau berani. Sik. Itu waktu itu baca-baca? Enggak. Gitu ya? Ya, yang Fisik, paling ingat sekali itu waktu kita naik mobil mau ke Solo. Kita mau naik mobil mau ke Solo, beliau disupirin, ada yang nyupirin, terus ada supir bis. Ada supir bis, kita dikepot gitu. Terus? Kita yang dikepot, dia yang marah. Biasa begitu. Kita dikepot, dia yang marah. Ngedun. Karena merasa Ya, besar. turun ya. Pas turun gitu, wedek badannya. Nah, itu beliau langsung, sing pendekar, lihat badannya gede gitu ya saya jipet. Sekarang aja kecil, dulu gimana? Dulu kurus, berat 50, 49, 50. Iya, kelas B dulu. Ya. Terus maju? Enggak, takut lihat badan gede, bawa kunci roda itu. Oh, enggak berani. Nah, ya udah aku yang turun. Beliau turun kan, masa 1 lawan 4 tuh turun. Wah, kasihan lah, minimal 2 lawan 4 saya ikut turun kan gitu. Saya cari yang kecil mana nih. Saya pasin yang kecil gitu kan. Nah, pas itu ada satu lagi, turun lagi mau ngancurin mobil. Digituin kan. Langsung di stop. Bahunya ini dipukul. Bunyi. Tak. Gitu langsung. Artinya patah. Kayaknya patah. Selesai habis itu. Damai. Yang lainnya takut. Oh. Ya udah aku minta maaf gitu. Minta maaf beneran apa enggak ini gitu. Ya kata-katanya masih ingat banget itu. Ayo. Lanjut. Jangan gitu. banyak ngomong, ayo pukul.
Ayo pukul. Memang kalau dipukul kira-kira nih, Iya. kira-kira waktu itu. Nggak Pak Ustadz. tahu. Selama aku dengan kita Iya. ya, belum pernah ada satu pukulan pun yang kita lihat. Saya yakin kok beliau tuh Punya- nggak bisa mukul. Profesor. Profesor. Iya emang bener. Bener. Karena dulu boncengan sama dia, ada beranteman banyak, saya turun. Terus hanya teriak aja. Nggak lari semua. Bubar semua. Itu di jalan kali orang saya ingat itu. Iya. Ini ada dulu kan masih ada ini ya apa namanya? Kadang-kadang ada tawuran itu. Iya, iya, iya. Kenapa nih? Berhenti. Jadi waktu di jalan kali orang tuh ada tawuran waktu itu. Iya. Saya berboncengan sama Ustaz Danu pakai motor. Dia sukanya pakai motor saya. Kenapa? Ya pokoknya enak aja di belakangan angin-angin. Sebabnya saya pendek kan. Jadi kalau aku nggak usah ini, pokoknya itu saya kena angin aja kan. Tapi begitu pas rame-rame saat itu rame-rame kan. Berhenti. Wah ini Ada yang tawuran, kesempatan nih. Kesempatan apa tuh, Prof? Ya mukul kan gitu. Saya kesempatan lihat nih ya. Kesempatan lihat kan gitu. Wah kayak apa sih? Menurut saya kayak apa? Pengen sekali harapannya. Alhamdulillah mukul kan gitu kan. Teriak kan. Ngapain? Lari semua. Jadi akhirnya nggak jadi lagi. Jadi penontonnya kecewa. Gitu. Profesor. Kecewa. Jadi profesornya itu kecewa. Ini yang saya makanya katanya sih jago gitu. Tapi belum pernah mukul gitu. Karena kata-katanya memang luar biasa. Iya. Jadi waktu yang tadi itu, waktu sudah salaman, saya minta maaf. Ayo pukul. Gitu. Tapi belakangnya ancamannya bagus. Kalau nggak istrimu jadi janda. Gitu. Jadi yang mau mukul juga jiper. Karena kata-katanya luar biasa. Ayo pukul. Kelamaan ngomong alor ngidul. Ayo pukul. Kalau nggak pengen istrimu jadi janda. Itu sebabnya waktu teriak itu lari semua orang. Gitu. Jadi orang udah jiper dulu. Pak Ustadz, ini kan cerita Mas Eko ya. Seolah-olah itu ada satu satu rahasia, satu ilmu itu. Dengan bicara aja orang. Kira-kira rahasianya apa Pak Ustadz itu kalau bisa? Saya nggak tahu, Iya. tapi yang saya amati sering itu ya begitulah itu saya nggak bisa cerita, saya ulangi gitu loh. Ya begitu yang diceritain itu ya begitu. Itu kalau ditanyain kenapa, saya cuma ingat satu. Yang penting iman kepada Allah Ta'ala itu kuat. Iman kepada Allah Ta'ala kuat, kalimat itu ditata. Walaupun barangkali dulu saya masih kuliah ya, ditata baik, jangan merugikan orang lain. Itu betul-betul syariat dikerjain beneran. Makanya kalau mamanya ketemu sama orang itu ya alhamdulillah diizinkan aja oleh Allah Ta'ala, saya diizinkan menang. Lah kan bingung saya. Artinya tidak terjadi satu perkelahian. Ada suatu perkelahian beneran itu ada. Tapi banyak yang nggak jadi gitu loh. Jadi banyak yang nggak jadi, Tapi ya ada pula yang terjadi nggak. Kalau dibilang banyak ya dari sekian itu persentasenya ya 20% dari 80% lah yang nggak jadi 80%. Yang 20% ya terjadi. Begitu. Jadi kalau menurut saya ya kalau ditanyain kok ya kalau teman-teman kan gitu ya kok kamu menang gitu. Saya nggak menang, saya dilindungi Allah aja. Jadi barangkali terus menang itu, kalau saya nggak dilindungi Allah ya kalah aja. Gitu kalau saya. Nah tadi Prof kecewa kan gitu. Ya. Saya pasti 80%. Ya itu yang termasuk 80% itu. Saya mungkin yang termasuk yang nggak kecewa. Iya. Jadi kenapa saya nggak kecewa? Kecewanya 1% tok aja. 1%. Karena termasuk yang pernah melihat. Pernah melihat. Jadi kalau Mas Nizam cuman lihat beliau pegang. Profesor. Oh iya. Sudah lupa saya. Prof Nizam. Saya itu jadian. Kau ini jiper saya. Jadi kalau Prof Nizam itu lihat beliau pakai itu apa namanya? Hubble stick. Hubble stick.
Nah, beliau ini sebenarnya jago samurai. Itu Jadi wastik kita tadi semua itu. termasuk yang diajari samurai. Nah, kalau samurai biasa nebas itu kan susah ya. Nebas aja kan susah, belajar nebas itu. Nah, beliau itu pernah ngomong. Jadi waktu itu latihan di maghrib apa? Mau maghrib. Sebelum sholat Nah, ya. sebelum maghrib, jadi sebelum azan itu kan biasanya kan ada apa itu namanya? Kelawar. Kecil. Ada kelawar kecil. Nah, itu beliau kan lewat terus. Iya. Beliau ngomong. Dan terbatas. Enggak teratas, enggak terbatas Iya, anunya, iya. gerakannya. Terus bilang, "Saya mau kasih tunjuk satu serangan. Satu serangan yang mungkin nggak akan saya tunjukkan lagi di lain waktu. Kamu lihat itu, ada kelelawar sedang gerak itu. Coba lihat ya, nih saya tunjukkan satu. Lompat, sabet, tas. Terbelah kelelawar. Jadi saya pernah lihat sekali. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Iya. Bisa ngeliat. Iya. Termasuk orang yang kecewa. Untuk yang kecewa. Profesor. Berkali-kali. Saya alami seperti itu berkali-kali, enggak hanya satu kali. Tapi enggak jadi-jadi. Gitu. Kelelawar itu terbelah. Terbelah. Ketika dilihat memang jasadnya ada. Ada. Jadi bukan kelawar dimensi 4, Jadi-jadian, bukan. Kelawar asli. Itu yang beliau pernah tergilir juga. Oh? Iya, belajarnya ginkang. Boleh cerita? Oh, ginkang ya. Jangan. Ilmu meringankan Terlalu tubuh. parah itu. Itu makanya kalau biasanya kan kalau ada ini kan, jangan belajar tanpa guru kan. Iya. Nah itu aja. Terlalu parah gitu. Nah, ya akhirnya tadi mungkin tadinya seperti Mas Eko tadi Iya. bisa seperti itu. Iya. Yang jelas yang saya tahu dari Ustadz Danul itu beliau tidak pernah merasa puas kalau dalam belajar. Dalam belajar. Saya mau tanya Pak Prof sama Kang Denny. Kira-kira sudah berapa tahun tidak bertemu beliau? Saya dulu ya. Iya, Kang Denny. 93 keluar Jogja. Setelah itu tidak ada komunikasi karena saya saat itu memang full sibuk lah. 93 Puluhan tahun berarti tidak ketemu ya? Iya, ini baru ketemu. Saya juga baru ketemu ini. sempat saya di Jakarta ke klinik ya. Di Tebet. Iya, kemarin. Klinik di Tebet. Iya. Sekali itu. Nah, setelah itu ya sekarang Puluhan tahun, Pak. puluhan tahun. Bagaimana ekspektasinya nih? Wah, luar biasa. Masya Allah. Luar biasa. Saya saya udah bilang luar biasa. Memang seperti itu ya. Kalau Pak Prof, berapa lama Kita terakhir kan kita ketemu Lebaran ya. Lebaran kemarin sempat udah itu dari lama udah. Apa namanya? Saya biasanya calling-callingan lah. say hello lah kontak-kontakan seperti ya. itu Pak Prof ya, karena kesibukan banget ya Pak Prof. Oke, ya. Saya itu tahu-tahu dia udah profesor. Cuma saya mau tanya, kamu beli nggak itu profesornya? Nggak, ngerjain gitu. Lagi. Lagi. Kemarin kaget ya, udah profesor nih Jang. Masa sih? Iya. Wah lah, saya panggil Prof. Jangan gitu. Kalau saya di hadapan teman-teman nggak enak gitu. Kayak gitu kan, itu kan hanya berlaku di kampus. Ya, Kampus aja. ya ini ceritanya kan cerita lama aja lah ya. Ya begitu. Kalau memang dalam hal dakwah memang kadang-kadang itu yang saya tidak pernah bilang sama mereka. Saya hanya pergi aja sendiri gitu. Hanya pergi aja, pergi gitu aja. Tapi Pak Ustadz, dari tadi kan Kang Denny sakit, ketemu Pak Ustadz, insya Allah bisa sembuh, alhamdulillah. Mas Eko sakit, ketemu sembuh. Jadi pertanyaan yang paling mendasar, kenapa Pak Ustadz memilih media dakwahnya itu untuk penyakit Pak Ustadz? Kira-kira Kalau saya itu melihat Quran itu menjawab semua kebutuhan zaman dan kebutuhan manusia.
Yang saya amati pada saat itu, saya waktu masih muda itu, saya kan juga seneng dengerin kajian-kajian sebenarnya. Itu hanya salah satu persoalan yang itu global, yang menurut saya belum bisa ditemukan, yaitu kalau orang Islam sakit, kenapa perginya ke dokter, hanya itu. Walaupun nggak salah. Iya, betul. Bagaimana cara Allah itu menjawab bahwa sakitnya orang itu ada di dalam Quran. Nah, disitulah mulai diizinkan oleh Allah saya mengetahui itu bahwa akhlak manusialah yang sebenarnya menjerumuskan diri kalau dia berbuat tidak baik. Melalui sakit itu ketahuan sebenarnya manusianya itu memang masih ada salah dosa, termasuk sakit yang dipakai oleh Allah Ta'ala untuk menjadikan orang tersebut meninggal. Itu semua ada dalam Quran. Makanya kalau sakitnya untuk meninggal itu walatulqu biaidikum ila tahlukat. Janganlah kamu menjerumuskan dirimu ke dalam kebinasaan. Menjerumuskan dirimu dengan perbuatan ke dalam kebinasaan. Ini menjadi tolak ukur, termasuk dulu saya itu berpikir berarti orang ini mati belum tentu Allah itu ridho sebenarnya. Jadi dia muslim gitu, Pak. Iya. Berarti dia mati itu dia sendiri yang menggelincirkan dirinya sendiri. Nah, disitulah mulai ketemu semua ayat-ayat Quran. Ya dari kajian-kajian itu kemudian saya dengerin, akhirnya ketemu. Oh, berarti tetap benar-benar dari orang yang sakit itu tetap kalau dia nggak ke dokter boleh, tetapi dia harus kembali dan tobat kepada Allah Ta'ala. Makanya kalau istilahnya Rasul itu sebagai uswatun hasanah, contoh yang baik itu benar. Karena banyak orang-orang Islam yang tidak menyontoh akhlak Rasul. Kalau Rasul itu dengan istrinya, mamanya itu selalu baik, itu kan hanya ucapan aja, Masya Allah Rasulullah seperti itu. Iya, nah nanti dia pulang udah nggak diterapkan dia dengan keluarganya. Seperti itu, dan cerita itu banyak sekali. Dan orang itu ya begitu-begitu itu. Jadi saya tidak menyalahkan, tetapi itulah yang akhirnya menjadikan orang muslim itu tumbang dia akan sakit. Karena dia hanya cuma, kalau orang Jawa bilang mulutnya itu hanya lamis. Jadi hanya mengucap Masya Allah, tapi dia tidak mengerjakan apa yang diceritakan oleh para ustadz bahwa Rasulullah Muhammad SAW inilah contoh yang baik sebenarnya. Tapi hanya sekedar kajian ya biasa, pulang ya udah lupa. Bagaimana dalam berdagang, ya pulang hanya lupa. Walaupun ada beberapa saudara-saudara yang muslim mencoba mengejar apa yang dikerjakan Rasul, ada memang. Tapi banyak sekali yang tidak seperti itu. Banyak sekali yang tidak, hanya cuma sekedar cerita. Datang kajian ya datang saja. Hanya sebagian dari berapa ratus kajian orang yang datang itu hanya berapa gelintir orang yang mau mengerjakan seperti itu. Sehingga di titik itulah kemudian saya mencoba dakwah melalui sakit. Padahal sakit itu sendiri pun diceritakan hati-hati bahwa di sakit inilah orang bisa menghantarkan dirinya itu masuk neraka. Sudah dijelaskan di dalam surat As-Sajdah 21. Wala nudikanna minal adabil adnadunnal adabil akbar. Kalimat belakangnya la'allahum yarji'un. Ini kalimat belakangnya pengunci sebenarnya. Nah, ini ceritakan, dan aku akan memberikan kepada mereka siksa kecil di dunia. Siksa kecil di dunia untuk mereka manusia itu siapa? Apa itu wujudnya siksa kecil di dunia itu apa? Kalau pada wujud manusia berarti ini adalah sakit. Fisik, Pak Ustadz. Ya, karena ini berhubungan dengan fisiknya. Karena ini berhubungan dengan akhirat. Sebelum siksa besar di akhirat. Nah, ini harus difikirkan, mateng sekali harus difikirkan. Berarti kalau orang yang di dunia itu sakit dan dia tidak pernah taubat kepada Allah Ta'ala tentang sakitnya, jangan salahkan kalau besok itu di akhirat masuk neraka. Tidak bisa itu. Itu tetap harus dikorek kenapa dia itu sakit. Karena memang belum ada orang yang bisa
berdakwah tentang kesehatan itu memang belum ada. Paling kalau sakit baca ini itu semuanya sudah, tapi memang nggak nyata, nggak real itu, nggak real. Karena memang ada sakit yang sembuh nggak usah dibaca-bacain dia sembuh kok. Saya tahu, saya bisa cerita yang seperti itu. Ya karena memang Allah menginginkan dia masih sembuh aja. Kasih sayang aja Allah sama mereka, entah itu orang muslim atau orang non muslim sama. Jangan memikirkan bahwa yang bisa menyembuhkan itu obat atau enggak. Kalaupun saya memberikan tobatlah kepada Allah Ta'ala, kemudian orang itu diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala, saya selalu tekankan itu yang memberikan kamu izin sembuh Allah. Jadi dekati Allah, kerjakan perintah Allah terus menerus, banyak taubat, banyak bersyukur. Saya selalu begitu. Karena banyak orang sakit nggak ngerti sakitnya dari mana. Wong jelas dijelaskan wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat saydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Jelas sekali loh. Masa ayat itu nggak kita terima sebagai kita orang muslim? Allah yang menyebut nanti orang-orang seperti yang tidak nerima itu kafir nanti. Jangan. Ayolah. Sebelum kita itu dipanggil oleh Allah Ta'ala, inilah sebenarnya makanya dakwah saya di titik itu. Di titik itu, kenapa? Karena memang itulah titik-titik orang itu lupa, banyak sekali lupa. Jarang sekali bersyukur banyak, selalu kufur banyak, sakit dari musibah, dari akhlak nggak tahu. Kalau ini itu kan akhirnya orang Islam itu nanti bisa rusak karena memang tidak mau mengakui ayat tersebut. Dia hanya tahu ayat itu. Kalau musibah itu dari perbuatan manusia, tahu. Tapi sewaktu dia sakit nggak mau ngakuin. Munafik yang seperti itu. Nah inilah yang harus kita ketahui bahwa saya mencoba dakwah di titik yang orang lain itu tidak paham. Belum tersentuh. Jauh seperti itu saya dakwah. Kenyataannya kalau memang saya ajak untuk tobat pada Allah Ta'ala ini, alhamdulillah diberi kesembuhan kok. Dan nggak cuma sekali, banyak sekali kasus yang skizofrenia, autoimun dan sebagainya. Kalau patah tulang jangan ya. Nah, seperti itu banyak kasus, termasuk kanker, tumor dan sebagainya itu banyak. Dan alhamdulillah diberi kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Menurut saya, dan itu memang harus benar-benar serius. Nah itulah yang saya sering dakwah itu di titik itu. Kalau nerima, alhamdulillah yuk kembali ke jalan Allah. Seperti itu. Nah mudah-mudahan ini bisa jadi manfaat lah ya. Luar biasa. Jadi apa yang saya dengarkan itu kan memang itu menyentuh kehidupan kita ya sehari-hari yang kita sering lakukan, dan saya juga sering lupa. Sering lupa. Ini Lupa waktu ngajar atau gimana? kalau ngajar tetap aja ngajar waktu saya. tapi hal-hal yang tadi yang ditausiahkan oleh beliau tadi, saya merasa bahwa saya banyak kurang, jadi yang harus saya perbaiki. Karena ini kan masalah hal yang ringan-ringan, tetapi yang tidak kita sadari. Kelihatannya ringan ya, tetapi ya memang itu jadi berat kalau memang yang ringan itu tidak kita kerjakan gitu. Yap. Baik, terima kasih Pak Ustadz. Waduh, pencerahannya ini. Terima kasih Pak Bro, terima kasih Mas Eko, terima kasih banyak ya. Sahabat beriman, demikianlah tadi perbincangan kami dengan guru kita Pak Ustadz Danu dan juga dengan para pendekar dan para penyintas yang ada di sini ya. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan ini, yang baik kita ambil, yang buruk kita tinggalkan aja, bisa memberikan manfaat yang seluas-luasnya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.